Sore. Tadi ini kan jadwal pemeriksaan korban Pak ya, dengan saksi korban lainnya. Nah, kalau boleh dijelaskan tadi seputar apa tuh Pak? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya. Pada hari ini saya dampingi pelapor, Pak Undang, Bu Tuti dan saksi ya, yaitu Mega ya. Rencananya hari ini dipanggil mengenai apa? Mengenai komportir Pak. Ya. Katanya memang ada hal-hal yang harus dibicarakan, ada kejanggalan ya. Itu Pak. Dan pada saat tadi ya ada sedikit masalah mungkin ya, dan kami mungkin karena masih anak-anak di psikologi atau diganggu akhirnya nggak bisa dilanjutkan Pak. Seperti itu. Oh, jadi tadi ini kondisi korban ini sedang dalam keadaan tidak sehat Pak ya? Betul Pak, udah sehat. Kenapa harus hari ini? Karena memang dia itu kan tinggalnya jauh di Bandung gitu ya. Jadi memang proses perjalanan pun sekarang sudah 3 bulan. Ya, kami tidak menyalahkan penyidik karena proses dan prosedurnya seperti itu ya. Ada penyelidikan, terus ada gelar perkara, dan sekarang alhamdulillah terduga telah menjadi tersangka ya, saudara PM ya. Dan ya, saya juga ucapkan terima kasih lah kepada tim polisi ya, yang telah melakukan proses yang sangat luar biasa. Tersangka sendiri ini sekarang sedang ditahan Pak ya? Iya sih, informasi dari penyidik seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Pak, setelah tadi diperiksa mungkin menindaklanjuti SPDP yang terakhir mungkin diterima oleh Bapak selaku penasihat hukum. Nah, bisa ditunjukkan SPDP-nya Pak? Ini SP2HP ya Pak. SP2HP Pak ya? Seperti ini yang fotokopiannya yang aslinya diterima oleh klien saya ya, Bu Tuti ya. Ya karena ini sebetulnya mengenai anak ya, yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ya. Pasal yang dimasukkan saja itu sangat luar biasa, itu pasal 82 gitu kan. Dan ini ancamannya 15 tahun Pak. Ya. Dan saya berharap ini tetap ditahan ya, tidak ada penangguhan. Dan kami dari kuasa hukum yang mewakili klien kami sebagai pelapor ya, meminta kepada pihak kepolisian jangan sampai dilakukan penangguhan. Ya. Nah, untuk dari pihak kuasa hukum terduga pelaku sendiri seperti apa Pak tadi? Bisa dijelaskan di waktu sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik? Sekarang bukan terduga lagi, tersangka ya. Sekarang sudah tersangka Pak ya. Karena sudah keluar SP2HP ya. Sekarang sudah masuk ke tersangka ya. Ya kalau kuasa hukum mereka ya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan ke dia mungkin ya. Saya nggak perlu ngomong banyak lah, itu ranahnya beliau lah gitu, seperti itu ya Pak ya. Yang penting ya saya mendampingi klien saya, anak ya, orang tuanya, menegakkan keadilan untuk sampai putusan gitu kan, seperti itu. Putusannya sesuai dengan undang-undang. Berapa pasal yang disangkakan oleh pihak penyidik Ya. Polres Garut nih Pak, menurut surat yang diterima oleh kuasa hukum Bapak selaku kuasa hukum korban? Ya. Undang-undangnya kan yang dimasukkan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pak ya. Nah, yaitu pasalnya pasal berapa? Pasal 76D Yunto pasal 81 dan pasal 76E dan pasal Yunto pasal 82 Pak. Ini masih satu frame ya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dan ini hukumannya sangat berat Pak, 15 tahun ya. Dan saya berharap putusannya tetap sesuai dengan undang-undang.
Karena ini sangat dirugikan adalah anak, Pak. Ini masih anak, Pak ya. Ya saya masih kepikiran anak saya aja, Pak. Usianya 13 tahun mau 14 tahun ya. Mengalami trauma yang begitu panjang gitu kan, seperti itu. Jadi tidak adil kalau misalkan ini ditangguhkan. Ini tidak dihukum yang seberat-beratnya. Dan saya berharap ya dihukum sesuai dengan undang-undang lah, seperti itu. Jadi intinya mungkin selaku kuasa hukum korban, Bapak ada harapan pihak kepolisian ini jika memang dari pihak tersangka mengajukan penangguhan, Bapak berharap ditolak gitu Pak ya ke kepolisian. Ya, saya berharap sebagai kuasa hukum dari orang tuanya ya saudara udah T itu kan dan anak ya. Saya berharap kepada kepolisian ya, untuk tidak menangguhkan penahanan atau tahanan di luar kota. Karena ini menyangkut anak, Pak. Berat lah. Saya pun merasa memang berat, Pak. Saya tuh dijadikan kuasa hukum itu ya tidak meminta, Pak. Tapi diminta tolong. Dengan memang sangat meminta tolong kepada kami ya. Saya sebagai kuasa hukumnya untuk mendampingi beliau seperti itu. Ya saya tergerak hati saja, hati nurani saja. Saya jangan bergerak bahwa saya ini anak harus dibantu karena pertama ya korbannya seorang anak. Yang kedua orang tuanya itu termasuk orang yang tidak mampu, Pak. Siapa lagi kalau tidak, siapa lagi yang membantu selain misalkan kita yang mampu gitu seperti itu. Rencananya pihak kepolisian masih akan melakukan pemeriksaan lagi Pak terhadap korban apa bagaimana Pak? Ya, rencana sih memang ya untuk melengkapi mungkin ya untuk melengkapi sebelum ini digelar oleh kejaksaan Pak. Ya, mungkin untuk melengkapi ya. Kalau saya sih memang saya percayakanlah kepada kepolisian gitu kan untuk menyelesaikan semua dan saya percayalah pada pihak kepolisian. Saya juga berterima kasih kepada pihak kepolisian sehingga memang terduga P ini menjadi tersangka seperti itu. Karena ya mungkin ini Pak ya, karena memang ini termasuk tindak pidana berat gitu kan. Prosesnya juga mungkin dilakukan sesuai dengan prosedur gitu kan. Ada penyelidikan, ada penyidikan, lalu setelah itu ada SPMAP gitu. Ya, intinya meskipun hari ini korban diperiksa dalam keadaan yang kurang sehat, tapi berjalan sampai akhir atau enggak ya, kebetulan enggak ya. Jadi memang enggak ya? Karena juga korban juga meminta kepada kami karena sudah capek lah mungkin ya, harus bolak-balik ke sini gitu kan ya, nggak mau ditunda lagi. Akhirnya mereka memaksakan untuk datang ke sini gitu kan. Di perjalanan karena memang melihat pelaku ya akhirnya emosinya keluar Pak, emosinya keluar seperti itu. Wajar lah sebagai seorang ibu ya, saudara T ini keluar emosinya, anaknya juga kayaknya kan yang anaknya juga emosinya keluar, nangis dan sebagainya seperti itu ya, wajar lah. Dan kebetulan lagi sakit Pak, sakitnya apa ya, sakit ya gara-gara itu Pak ya. Gitu kan. Gara-gara pendarahan itu Pak ya? Katanya sih gara-gara pendarahan, katanya seperti itu yang belum dibersihkan. Saya juga nih kita akan bantu lah, cari bantuan supaya dibantu oleh dokter ya biar anaknya juga sehat gitu. Karena saya juga khawatir Pak. Di posisinya sekarang sudah tidak di rumah shelter P2 TP2A Pak ya korban ini? Tidak Pak. Di Bandung ya? Tidak, sekarang ada di Bandung ya, posisinya. Oke. Itu saja Pak. Cukup Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.